Perkenalkan, nama saya Ikadek Maesa Chandra Kinanta dengan NIM 21103039. Jurusan TI KAB kelas H. Di sini kita akan melanjutkan program dari yang sebelumnya. Contoh kasusnya masih sama, program menu rumah makan babi guling. Sebuah rumah makan babi guling membutuhkan program untuk tampil menu, tambah menu, hapus menu, dan cari menu. Rumah makan babi guling juga ingin menyimpan data pesanan dari pelanggan. Di proyek sebelumnya tidak isi cari menu, sekarang kita menambahkan untuk cari menunya. Oke, di sini kita juga nanti akan menggunakan fungsi. Nah, ini contoh codingannya sebelum menggunakan fungsi. Terlihat kurang rapi seperti ini. For data in menu, kita jabarkan lagi kayak ini. Nah, ini sebelum menggunakan fungsi. Nah, yang ini setelah menggunakan fungsi. Ketika menggunakan fungsi, kita cukup membuatnya seperti ini, lalu tinggal dipanggil aja nama fungsinya. Jadi codingannya terlihat lebih rapi, tidak perlu ngoding lagi, ngoding print kayak ini. Cukup panggil aja. Di sini juga fungsi menu dipanggil kayak gini, tidak perlu ngoding lagi print menu. Nah, ini contoh codingan extract dictionary-nya. Ada begul sebagai dictionary-nya, ini nama nih sebagai key-nya, harga sebagai key, begul 1 sebagai dictionary, nama dan harga sebagai key, teh sebagai dictionary, nama harga key, temulawak dictionary, nama harga key. Lalu kita buat dictionary menu. Ini yang tadi 4 nih dibungkus jadi 1 di dalam dictionary menu. Nah, sini kode programnya, kode program yang saya buat. Pertama, kita membuat ini fungsi untuk tampilnya, def fungsi tampil, for data in menu, berarti lakukan perulangan data di dalam menu. Di dalam menu itu dimana yang di sini. Yang kita udah bungkus dictionary keempat nih ke dalam satu dictionary yang bernama menu. Berarti lakukan perulangan data di dalam menu, di dalam dictionary yang tadi sudah kita buat. Lalu cetak data, cetak nama, menu data seperti yang sebelumnya, seperti project kemarin. Cuma bedanya di sini sudah dibungkus oleh fungsi. Ini masih sama seperti kemarin. Nah, di sini kita di tampilan menunya ini kita bungkus juga menggunakan fungsi menu, menggunakan fungsi yang bernama fungsi menu. Fungsi menu isinya masih sama seperti yang kemarin, cuma saya menambahkan fitur cari menu. Di nomor kelima saya menambahkan fitur cari menu. Setelah saya membungkus ini dengan fungsi yang bernama fungsi menu, lalu saya panggil dia untuk dicetak ini semua sampai 30 ini, sampai garis kali 30 ini, lalu dicetak. Nanti sini cara mencetaknya itu tinggal panggil aja. Cara mencetak fungsi itu tinggal panggil aja fungsi menu, kurung buka kurung tutup. Nah, itu lakukan buat variabel pilih integer input, pilih yang mana. Kenapa integer? Ya karena kita akan menginputkan sebuah bilangan bulat, kita akan menginputkan sebuah angka.
maka saya menggunakan integer. Lalu if pilih sama dengan 1, berarti jika user menginputkan angka 1, maka jika user menginputkan di sini angka 1 maka cetaklah pilihan 1. Cetak menu apa yang ingin ditampilkan. Nah di sini jika yang pertama cetak 1 semua menu, yang kedua cetak 2 nama menu. Di sini saya akan membuat variabel baru, input baru. Buat input baru masih menggunakan integer karena akan menginputkan suatu angka di bilangan bulat. Nah, jika lihat sama dengan 1, maka fungsi tampil, maka panggil dia fungsi yang tadi telah kita buat di sini, fungsi tampil, panggil dia, maka ntar akan dicetak semua yang ada di menu dictionary yang kita buat tadi. Nah selanjutnya elif lihat sama dengan 2. Di sini di pilihannya di 2 nama menu, berarti kita akan menginputkan nama dictionary apa yang ingin kita cari. Oke, selanjutnya membuat input lagi. Kenapa tidak memakai in? Karena kita akan menginputkan sebuah huruf nantinya di sini. Lalu buat if jika cari menu titik keys ini untuk membuat searchnya, untuk membuat carinya. Lalu cetak cari, cetak nama menu, cari nama, ini cari di sini menggunakan key yang tadi telah kita buat. Tadi di dictionary kuncinya adalah nama dan harga. Lalu else menu tidak ditemukan. Jika user di sini menginputkan angka selain 1 atau 2, maka menu tidak ditemukan. Oke, selanjutnya elif pilih 2, maka cetak pilihan 2. Ini masih sama seperti yang kemarin. Nah, nama baru, nm baru, variabel nm baru sama dengan input nama, variabel harga baru sama dengan input harga. Berarti di sini user bisa menginputkan angka saja. Di sini kita membuat dictionary baru yang bernama menu baru, nama nm baru yang di sini, harga baru yang di sini nanti yang user tadi telah inputkan. Lalu selanjutnya menu titik update. Di sini saya menggunakan metode update untuk menambah menu. Lalu menu baru. Selanjutnya for data in menu, berarti lakukan perulangan data dalam menu, masih sama kayak yang kemarin. Cetak data, print nama menu data nama, berarti ini masih sama kayak yang seperti yang kemarin. Untuk memanggil datanya, untuk memanggil isi dictionary-nya, nama dictionary-nya, key-nya. Oke, selanjutnya elif pilih sama dengan 3, cetak pilihan 3. For data in menu, print data, hapus sama dengan input Nah ini data yang mau dihapus, berarti di variabel kita membuat variabel yang bernama yang bernama hapus untuk menginputkan data mana yang mau kita hapus. Lalu di sini cetak
satu iya, misalnya user sudah misalnya dictionary-nya user mau menginputkan Bagul gitu, cetak iya, cetak tidak. Nah di sini membuat input baru dengan nama variabel yakin integer. Yakin ingin hapus data. Jika user yakin ingin menghapuskan data, berarti maka ketik angka 1, jika tidak maka angka 2. If jika yakin sama dengan 1. Nah, jika yakin sama dengan 1, maka menu titik pop hapus. Maka apa yang diinputkan user tadi akan terhapus. For data in menu print data. Nah, setelah dihapus nanti akan dicetak lagi menu yang setelah dihapus. Elif yakin sama dengan 2 fungsi menu. Nah di sini kita menggunakan manggil fungsi lagi. Fungsi menu berarti yang dipanggil itu yang ini. Yang ini. Dipanggil lagi dia. Ini dipanggil lagi fungsi menu. Supaya tidak banyak bikin, maka di sini kita manggil fungsi menu, pilih buat input lagi. Mau pilih yang mana? Ketika kita mengetikkan angka 2, karena tidak, maka dia akan diulangi lagi ke variabel pilih, ke awal, ke sini dia diulangi lagi. Nah sini dia ulang lagi. Oke, selanjutnya Elif pilih sama dengan 4. Jika milih 4 ini masih sama, nanti setelah dipilih nanti akan disimpan dalam list dan tuple. Langsung di sini cetak list tuple, cetak list masih sama seperti program yang kemarin. Nah di sini kita membuat fitur untuk mencari menu. Elif pilih sama dengan 5, cari input. Nah di sini untuk menginputkan, masukkan menu yang ingin Anda cari. Nah di sini user akan menginputkan nama dictionary yang telah kita buat. If cari in menu sama dengan cari in menu titik case, maka cetak ini. Misalnya user mencari menu yang bernama Bagul, maka cetak Bagul. Print nama menu cari. Nama berarti nama itu kuncinya tadi di dictionary Bagul, harga juga kunci. Nanti akan dicetak nama dan harga. Nama dan harga dari apa yang telah user cari di sini. Nah, jika user mencari apa yang tidak ada dalam dictionary yang telah kita buat, nanti akan dicetak menu tidak ditemukan. Selanjutnya else print tidak ada, berarti ini jika dipilih ini di variabel pilih, user menginputkan yang tidak ada atau lebih dari 5 atau 0 gitu, berarti cetak tidak ada. Nah, output pilihan 1. Nah, pilih yang mana? Pilih sini, pilih user memilih yang 1, pilihan 1 akan dicetak pilihan 1. Menu apa yang ingin ditampilkan? Nah, silakan pilih menu di atas. Nah, sini user menginputkan angka 2. Masukkan menu yang ingin Anda cari. Nah, di sini user akan menginputkan menu apa yang ingin dia cari. Nah, di sini saya menginputkan Bagul. Oke, langsung dicetak Bagul, nama, harga. Nah, di sini nama, harga, Bagulingnya sudah dicetak sama program. Oke, selanjutnya pilihan 2. Pilihan 2 masih sama seperti proyek yang kemarin. Pilih yang mana? 2, cetak pilihan 2, nama.
Nah, cetakan pilihan 2. Oke, selanjutnya di sini. Nah, di sini menu baru. Masih sama seperti yang kemarin. Di sini user menginputkan kacang, harganya 1000, nanti akan disimpan di ini di dictionary yang bernama menu baru dengan nama kacang harga 1000. Oke, selanjutnya pilihan 3, hapus menu. Nah, ini pilih yang mana? 3, cetak pilihan 3. Cetak pilihan 3. Itu di sini akan tampil dictionary apa saja yang telah kita punya. Lalu data yang mau dihapus, Bagul 1. Sini saya menginputkan Bagul 1, berarti iya, tidak. Yakin ingin hapus data 1, ya. Berarti jika iya, berarti menu akan dihapus. Jika user menginputkan 2, yaitu tidak, maka akan ulang lagi menginputkan di sini pilih yang mana. Oke, selanjutnya pilihan 4, pesan menu. Pilih yang mana? 4, cetak pilihan 4. Nah, di sini akan di sini fungsi menu. Fungsi menu itu akan dicetak ya. Di sini menu. Nah, di sini menu apa saja yang telah kita punya. Tadi kita udah bungkus dengan nama fungsi menu. Nah, kita bungkus dengan fungsi yang bernama fungsi menu. Masukkan jumlah pesanan 2. Nah, pesanan apa saja yang dipesan? Bagul, teh. Nah, di sini akan disimpan dalam list dan tuple. Oke, selanjutnya pilihan 5. Pilihan 5 yaitu cari menu. Pilih yang mana? 5. Masukkan menu yang ingin Anda cari. Nah, di sini saya ingin user menginputkannya. Di sini saya sudah menginputkan, saya ingin mencari bagul, maka akan keluar di sini bagul dengan nama dictionary bagul, kuncinya nama dan harga. Di sini udah keluar value-nya. Oke, nah di sini pilihan tidak ada. Nah, di sini jika user menginputkan angka selain 1, 2, 3, 4, 5, maka akan dicetak tidak ada. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.